Kiai As'ad ini lahir 1897 Masehi, yang pada tahun itu juga Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal dunia. Itu agak mirip dengan Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan seperti menggantikan, karena setiap wali ada yang meninggal dunia, segera akan disusulkan gantinya. Itu 1897. Karena itu Kiai As'ad dari segi usia itu lebih muda dari Kiai Bishri Samsuri, lebih muda dari Kiai Wahab Hasbullah, apalagi dengan Kiai Hasim Asy'ari. Kiai As'ad ini orang Pamekasan Madura, lahirnya di Mekah, tinggal dan wafatnya di Situbondo, Jawa Timur. Karena memang kalau kita perhatikan, ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama yang memiliki kontak intelektual dengan Timur Tengah itu adalah Kiai Khalil Bangkalan. Habis Kiai Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Samsul Arifin, yang sebelum haji disebutnya Raden Ibrahim. Nah, setelah Raden Ibrahim ini adalah anaknya, yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, kalau melihat tahun lahirnya, berarti Kiai As'ad tidak pernah ketemu dengan Syekh Nawawi. Kiai As'ad itu ketemu dengan Syekh Amin Al-Qutbi, dengan Syekh Hasan Masyad, dengan Syekh Bakir Yogyakarta, satu periode dengan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Lombok, pendiri dari Nahdlatul Wathon. Jadi segenerasi dengan itu. Lahirnya di Mekah oleh karena bapaknya memang puluhan tahun tinggal di Mekah. Kiai As'ad itu baru dibawa pulang ke Indonesia 1901. Lahirnya 1997. Dibawa pulang ke Indonesia 1901. Kemudian sekitar 1904 Kiai As'ad itu dimondokkan di pesantren Banyuanyar, Pamekasan Madura, yang waktu itu diasuh oleh Kiai Abdul Majid. Tahun 1908 Kiai As'ad dibawa oleh ayahnya Raden Ibrahim Kiai Samsul Arifin ini ke Situbondo. Diajak membabat hutan untuk mendirikan pesantren Asem Bagus Situbondo 1908. Waktu itu belum ada kisah mengenai santri karena masih hutan belantara. Baru 1914 ada santri yang berdatangan di situ. Itulah yang menjadi tahun ditetapkannya pesantren Asem Bagus Situbondo didirikan oleh Kiai Samsul Arifin. Jadi lebih belakangan dari pesantren Lirboyo. Karena pesantren Lirboyo berdiri 1910. Karena memang Syekh atau Kiai Abdul Karim yang dikenal dengan Bah Manap itu seniornya Kiai As'ad. Kiai Abdul Karim pendiri Lirboyo itu lahir 1859. Itu hampir bersamaan dengan kelahirannya Kiai Syarqawi Guluk-Guluk. Kiai Syarqawi Guluk-Guluk itu bukan orang Madura, tapi orang Kudus. Suatu waktu melakukan perjalanan ke Mekah, karena beliau itu mondoknya di Serang, mondoknya di Pontianak, mondoknya di Jawa Timur, tidak disebutkan pesantrennya di mana. Kemudian beliau mondok juga ke Timur Tengah, ke Hijaz, ke Mekah. Kemudian Kiai Syarqawi ketika di Mekah ini ketemu dengan seorang kiai dari Madura namanya Kiai Gemma. Sudah sepuh, sakit-sakitan. Nah, ketika sakit-sakitan ini Kiai Syarqawi ikut merawat Kiai Gemma ini. Kemudian sebelum meninggal dunia, Kiai Gemma berwasiat kepada Kiai Syarqawi agar ketika saya meninggal dunia, istri saya dinikahi oleh sampean. Namanya Khadijah. Kiai Gemma meninggal dunia, Nyai Khadijah dinikahi oleh Kiai Syarqawi setelah habis masa iddahnya, lalu dibawa pulang ke Indonesia.
Diskusi agak alot di Kudus, disepakati Kiai Syarqawi tinggal di Perenduan Sumeneb Madura. Di tempatnya Kiai Gemah, makanya di Perenduan ada masjid namanya Masjid Gemah. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, Kiai Syarqawi itu nyampe di Gemah ini, kemudian dititipi 4 orang santri sama Kiai Idris. Salah satu santrinya adalah Kiai Khotib. Kiai Khotib ini nanti yang mendirikan pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Tapi adik dari Kiai Khotib ini, anak dari Kiai Idris, namanya Maria, dinikahi lagi oleh Kiai Syarqawi atas permintaan Nyai Khadijah. Dari Nyai Maria ini kemudian punya anak. Salah satu anaknya adalah Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Abdullah Sajjad. Kemudian nanti Kiai Abdullah Sajjad ini punya anak lagi yang bernama Bashir. Kiai Bashir punya anak namanya Abdul A'la, mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini biar ngerti kan petanya, kira-kira begitu. Makanya dari guluk-guluk itu, dari segi jalur ayahnya bukan orang Madura, ya orang Kudus. Konon Kiai Syarqawi ini keturunan dari Sunan Kudus. Bapak saya cerita dari Syekh Kiai Dhafir Munawwarah Sembagus Situbondo, kalau di dalam kitab Syarah Sulam Taufik Mirqatus Su'udi Tasdiq ada kata-kata wazadahu Syarqawi, maka yang dimaksud oleh Syekh Nawawi adalah Kiai Syarqawi guluk-guluk Sumeneb itu. Ini dari Kiai Dhafir Munawwar. Siapa Kiai Dhafir Munawwar itu? Anak dari Munawwar, Kiai Munawwar. Siapa Kiai Munawwar itu? Anak dari Kiai Ruham. Siapa Kiai Ruham itu? Kakek dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai Ruham itu memiliki 5 orang anak. Kiai Samsul Arifin, salah seorang anaknya, kemudian punya anak namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Nanti juga Kiai Ruham ini punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif ini punya anak namanya Abdus Samad. Abdus Samad ini punya anak namanya Kiai Muhyiddin Abdus Samad Jember. Ini sekarang Rais Syuriah PCNU Jember. Biar mengerti kan? Jadi tidak seluruh orang yang ngomong bahasa Madura darahnya Madura. Makanya agak aneh tuh, ada orang Madura hidungnya agak mancung. Kayak keturunan guluk-guluk itu kayak orang Arab. Karena Kiai Syarqawi arahnya dari Sunan Kudus. Sama dengan Kiai Khalil Bangkalan, hidungnya mancung. Karena memang keturunan Arab. Kiai Khalil Bangkalan punya bapak namanya Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif punya bapak namanya Kiai Abdul Karim. Kiai Hamim dulu, lalu Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim punya anak namanya Kiai Asrar. Kiai Asrar punya bapak namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah itu adalah anak dari Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren Sidugiri Pasuruan. Siapa Sayyid Sulaiman? Anak dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Basyaiban, konon dari Cirebon. Ini lama kalau mau mengerti begini, harus dekat ini ya, harus. Jadi Kiai Khalil Bangkalan itu dari ayahnya bukan orang Madura dalam pengertian darah Madura, ya orang Arab. Sama dengan Kiai Syarqawi, orang Jawa. Orang Jawa Tengah ini banyak sekali menjajah Jawa Timur. Dalam tanda petik. Ya Kiai Syarqawi salah satunya. Kiai Siddiq, bapak dari Kiai Ahmad Siddiq, bapak dari Kiai Mahfud Siddiq, bapak dari Ahmad Kusairi Siddiq yang tadi disebut.
Ahmad Kusyairi Siddiq ini senior dari Kiai As'ad di Bangkalan. Tinggalnya tidak di Jember, tapi di Glenmore, Banyuwangi. Bayangin nggak, di Indonesia ada kecamatan namanya Glenmore. Ini Kiai Ahmad Kusyairi, kakak dari Kiai Ahmad Siddiq.